Iya, makasih. Makasih Romo untuk cerita tentang bagaimana kemudian memilih ke Landak. Nah semalam itu Pak Sekda tuh cerita waktu awal sebelum waktu proses pengalih kelolaan ya semalam pengalih kelolaan ke Keuskupan, Pemda Landak pada saat itu belum 100% yakin bahwa kampus STKIP pada saat itu Bu ya 2017 kalau nggak keliru 17-18 itu bisa berjalan sesuai rencana. Nah pertanyaan saya Bu, saya tuh melihat bahwa dalam perjalanan sekarang dukungan Pemda Landak untuk STKIP itu nggak habis-habisnya loh. Sampai sekarang itu kami merasa terbantu. Pertanyaan saya sederhana Bu, apa yang ada di pikiran Pemda Landak pada saat itu sebelum akhirnya benar-benar memutuskan ini kita dukung kampus ini untuk berkembang. Apa yang di pikiran Pemda Landak pada saat itu? Ya, jadi gini. Kalau kita bicara mengenai perguruan tinggi ya untuk STKIP dan mungkin perguruan tinggi yang lain, itu bukan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Jadi saya sebagai bupati berdasarkan undang-undang, kewenangan saya adalah pendidikan anak usia dini, PAUD, SD, sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama, SLTP. SMA tidak, SMA dipegang oleh gubernur. Provinsi, Bu, ya, itu kewenangan ya. Jadi kalau kita bicara pemerintahan ya. Kemudian SMA dipegang gubernur, perguruan tinggi sepenuhnya adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Nah itu kalau kita bicara kewenangan. Tetapi tentu saja sebagai kepala daerah kita harus memikirkan seluruh aspek. Walaupun mungkin ini secara kewenangan bukanlah kewenangan tanggung jawab langsung kita atau tanggung jawab wajib dari pemerintah daerah Kabupaten Landak. Tetapi ini akan mempengaruhi aspek-aspek di masyarakat kita. Termasuk ketersediaan perguruan tinggi juga akan meningkatkan kemungkinan masyarakat kita dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan yang berkualitas di depan mata mereka dengan biaya yang jauh lebih murah. Ya. Nah, kemudian Ngabang, Kabupaten Landak, kita terletak 190 km dari kota Pontianak, kurang lebih 197 kalau saya tidak salah. Ini bukan jarak yang dekat, secara ekonomi ada cost untuk menuju ke kota gitu. Adalah lebih masuk akal sebenarnya kalau kita bicara mendirikan kampus di kota seperti kata Romo Rubini tadi. Tetapi sekali lagi ada dua hal menurut saya untuk STKIP ini harus berada di Landak. Satu itu tadi mewujudkan pemerataan pendidikan. Kita memberikan akses pendidikan tidak terbatas kepada masyarakat kita dalam rangka memenuhi keadilan dalam bidang pendidikan. Itu penting ya, karena itu merupakan tujuan negara ini didirikan dan tujuan kabupaten ini didirikan juga. Ya kan? Yang kedua secara politis. Kabupaten Landak merupakan salah satu basis umat Katolik yang ada di Kalimantan Barat. Sehingga kalau apa yang disampaikan Romo Rubini tadi malam saya sangat setuju. Kalau kita membangun di Landak kita membangun umat kita juga. Walaupun yang namanya Katolik itu artinya terbuka, universal, siapa saja boleh untuk berada di sini. Tetapi secara politis ada hal yang ingin kita capai, kita ingin membangun umat kita. Nah ini dua hal utama yang melatar belakangi menurut saya mengapa perguruan tinggi apapun yang ingin punya kampus di sini, membuka akses pendidikan di sini, kami dukung sepenuhnya. Tidak hanya STKIP, kita punya dukungan ke Akademi Komunitas Negeri, AKN, kemudian apa lagi lupa saya. Ya pokoknya semua yang memang ingin memiliki misi di bidang pendidikan di Kabupaten Landak tentu akan kita support. Terlepas dari undang-undang yang mengatur ini dan itu berkaitan dengan kewenangan pemerintah. Nah, oleh karena itu saya kira menjadi suatu hal yang penting ketika daerah yang merupakan basis umat Katolik ada Universitas Katolik yang akan membangun SDM di situ dan akan menghasilkan umat Katolik yang berkualitas, mandiri, maju dan sejahtera. Itu sesuai dengan visi misi saya ya gitu ya. Jadi serasa kampanye ya. Nah, inilah mengapa kita berikan dukungan ketika sama seperti ayah saya. Begitu Romo Rubini dan Bapak Uskup Monsinyur Agus menyampaikan keinginan, kita tidak pernah pikir dua kali. Karena sekali lagi apa yang saya sampaikan menjadi dua alasan STKIP itu dua alasan yang non ekonomis.
Tapi sangat prinsipil sekali. Iya, itu, tapi Bu. sangat prinsip. Ini prinsip fundamental dan mungkin seperti yang saya sampaikan dalam acara tadi malam, kita tidak akan melihat hasilnya dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau kita mampu mempertahankan dan mengembangkannya, saya yakin ke depan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, karena dua alasan utama itu mungkin secara ekonomis belum bisa kita hitung. Nah, oleh karena itu kehadiran keuskupan, kehadiran yayasan, Romo dan semua pihak yang terlibat ini mau nggak mau di awal itu pasti berupa amal ibadah. Ya, saya doakan semua masuk surga. Jadi intinya ini memang non profitable at the first time, at the very beginning it's gonna be very hard. Iya nggak? Iya. Tapi itu pikiran yang itu adalah hal-hal yang kita pikirkan dan itu sangat visioner, melihatnya harus jauh ke depan. Kalau hanya lihat hari ini orang kan mikir ngapain di Ngabang sih, apa sih yang ada di Ngabang, apa sih yang ada di Landak, kampung gitu kok. Orangnya berapa sih, penduduknya cuma 200.000, 300.000, berapa mahasiswa yang bisa direkrut dari Landak. Tapi kan ke depan kita berharap orang dari Pontianak datang ke sini, belajar di sini. Nah, nanti punya data, seperti saya datang ke Jakarta belajar di Atma Jaya. Gitu. Jadi walaupun universitas perguruan tinggi ini ada di kampung, kita tidak menyediakan pendidikan kampungan. Agree. Kualitaslah yang terbaik. Maka ketika Bapak Uskup oke, Romo Rubini oke, yayasan oke, saya tidak pakai tanya lagi sama Pak Sekda, oke. Teken, berikan dukungan semampu kita sesuai dengan kewenangan yang ada pada kita. Minimal doa lah ya dari Ibu Bupati sama Pak Sekdanya kan gitu. Jadi itulah yang kami rasakan, pergumulan kami, pemikiran kami, latar belakang kami mendukung sepenuhnya adanya universitas ini di Kabupaten Landak. Dengan harapan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Landak, tapi juga bisa memberikan sumbangsih yang lebih signifikan lagi di masa depan bagi pembangunan di wilayah Kalimantan Barat. Betul. Gitu. Nah, saya tuh sampai sekarang tuh masih sering ditanya ya, Romo, Ibu, Bapak. Selalu muncul kalau saya tuh pergi ke kabupaten-kabupaten lain ketemu dengan teman-teman saya di sana, mengapa Landak? Saya pengen Bapak, Ibu, Romo jelaskan Landak menurut pendapat Bapak, Ibu, Romo dalam 3 kata yang menggambarkan Landak menurut Romo, menurut Ibu, menurut Bapak, Landak dalam 3 kata sehingga orang yakin wajar Landak. Siap? 3 kata di kepalanya nih. Kita kayak kuis ya. 3 kata yang menggambarkan Landak sehingga orang mau dari kabupaten manapun yang nanti nonton podcast ini, oh wajar kalau Landak. Oke. Siap Romo? Ibu siap sudah? Ya, siap. Bapak? Saya mulai dari ujung dari Romo dulu aja. 3 kata. Dan mengapa 3 kata itu Mo? Pertama dukungan pemerintah. Sorry? Dukungan pemerintah daerah ya? ya maksudnya ya. Kedua adalah environment ya. Lingkungan maksudnya lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah kesempatan berkembang. Yang terakhir itu gimana? Romo bisa jelaskan apa maksudnya kesempatan berkembang? Landak itu luar biasa. Saya bukan lip service dengan Bupati ya. Kalian tahu nggak bahwa nanti ibu yang karena apa? Saat pandemi seperti ini, Bupati itu dokter loh. Orang mengatakan ini merah, kenapa? Beliau banyak tes. Tes apa? Masyarakat itu loh. Ya, screening test. Ya. Itu pasti merah lah. Tapi setelah itu kan terkendali. Pemetaannya berhasil. Bisa lihat angka kesembuhan. Terkendali. Angka kesembuhan tinggi, mortality rate-nya rendah. Betul. Itu saya selalu mengatakan, Landak itu aman. Ya kan? Serius loh. Saya berani lepas masker kalau misalnya bukan ini demi publik ya. Tidak masalah buat saya dan saya nggak pernah mengalami masalah di sini. Apalagi sekarang justru pada saat seperti ini saya baru terbuka bahwa ya ini minta maaf ya. Pada saat pandemi ini pimpinan daerah kalau bukan dokter itu berat. Karena nggak ngerti. Saya aja nggak ngerti. Apa ini virus, apa ini nggak ngerti saya.
Jadi saya selalu ngomong dengan orang Jakarta, kemarin kan ada Bu Regina dan berapa orang kesini kan. Saya katakan, Landa tuh aman, kenapa? Bupatinya dokter, kamu cari aja ke beliau. Itu orang kedokteran, mau cari kemana? Ya kan? Menurut saya itu perkembangannya luar biasa dan environmentnya aman dan dukungan Pemda. Menurut saya itu luar biasa, kesempatan berkembang. Saya yakin, ini pengalaman spiritual ya, sekali lagi saya kan pastor, pengalaman ketika mendapatkan nama Katrina Siena ya. Itu terbukti dari pengalaman saya. Ini dibangun tanpa harus handphone dari Kuskupan dan Dominikan loh ya. Dan ini semua dari Pemda bantu, dari donatur bantu. Kamu pikir itu karena saya? Enggak, karena Tuhan. Tuhan mau di sini, sudah selesai. Nah ini bisa Ibu ngomong benar, efeknya gimana coba? Nanti ini masih sepi ya. Nanti enggak usah 5 tahun lah, 3 tahun nanti rame. Saya mau minta tolong Ibu Bupati dan Pak Sekda sudah. Itu supaya pedagang yang tengah jalan itu loh. Jangan buat jadi buruk pondok-pondok sembarangannya itu loh. Supaya enggak bangun tempat jualan di pinggir jalan buat kumuh. Kumuh gitu loh. Contoh itu aja. Ekonomi akan bergerak, itu aja. Makanya sebelah ini samping ini sudah kita beli, membangun perumahan kan. Oh sebelah sini mau? Sebelah sana. Perumahan. Dan menurut saya itu Landa itu benar-benar tempat bisa berkembang sangat luar biasa. Setelah saya ke sini. Saya ini awam ya, tapi setelah feeling saya begitu. Maka 3 kata itu, saya nggak tahu Bapak Bupati dengan Pak Sekda, saya kan bukan ahli 3 kata. Ibu, 3 kata yang menggambarkan Landa. Iya, jadi kalau datang ke Landa, Landa itu tempat yang menyenangkan seperti kata Romo tadi, jadi environmentnya enak lah. Untuk belajar masih oke gitu. Masyarakatnya sangat welcome, ramah, sehingga kalaupun misalnya ini dijadikan kota pelajar saya kira masih bisa gitu ya. Kemudian yang kedua lokasi kita sebenarnya cukup strategis kalau bicara posisi kita di Kalimantan Barat ya. Buktinya Armet ada di sini gitu ya. Loh, ini tempat ini. Jadi ini posisi tengah. Jadi kalau saya dari sisi pertahanan keamanan, seandainya Pontianak itu down, diambil alih oleh musuh, diserang, maka garis pertahanan mundur pertama adalah Landak. Betul. Ya memang mereka sudah petakan itu. Makanya ada penempatan personil di sini seperti adanya Armet. Armet tuh bukan main-main loh Romo. Dia punya meriam tuh 25 kilo. Sekali tembak bisa nembak sampai 25 kilo, 15 kilo, ada yang 6 kilo. Jadi penempatan alat berat kemiliteran di sini itu tandanya ya memang tempat ini ya salah satu tempat yang strategis dari sisi pertahanan keamanan. Jadi kita second line kalau misalnya berkaitan dengan keamanan, karena kalau perang yang diserang duluan itu pasti pelabuhan, bandara, kan akses transportnya. Tapi kita di sini bisa. Kemudian kita juga cukup dekat dengan perbatasan Malaysia sehingga in case nanti setelah COVID berakhir kita punya kerjasama misalnya dengan pihak universitas dari Kuching, dari mana sebagai pembicara tamu, kuliah umum dan sebagainya. Atau kita mau ke sana itu cukup dekat dan strategis sehingga masuk secara ekonomi juga tidak terlalu mahal. Tetapi ada pertukaran yang memungkinkan gitu. Jadi dari posisi cukup strategis sehingga memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pusat pendidikan. Pusat pendidikan kalau terlalu di kota juga nggak bagus sebenarnya. Ya, Universitas Atmajaya saja sudah mempertimbangkan untuk pindah ke Serpong sebenarnya. Sudah mempertimbangkan untuk pindah ke pinggiran Jakarta karena memang terlalu ramai, terlalu crowded juga tidak baik bagi anak-anak yang sedang berupaya untuk mendapatkan pendidikan atau sedang ingin berkonsentrasi. Ya, jadi kalau yang ketiganya apa ya? Kalau bagi saya ini selalu menjadi homeland ya. Jadi tempat pulang ya. Jadi tempat pulang, rumah saya gitu. Sehingga ya homey dan kemudian memang di mana kita berakar di sini sehingga mudah-mudahan bagi siswa yang akan menempuh pendidikan di sini pun ini bisa menjadi rumah kedua.
Itu menurut saya ya, kenapa harus di Ngabang. Ya namanya juga Ibu Bupati ya, kita kan iklannya dari sini gitu. Endorse gitu. Ya kira-kira Thank you, begitu. Ibu. Ya. Pak Sekda, 3 kata tentang Ngabang. Boleh sama, boleh beda. Beda. Udah habis ya. Udah diborong duluan. Makanya. Mikrofonnya Pak, maaf Pak. Mikrofonnya. Oh. Yang pertama saya mulai dari kata landak itu sendiri. Ini kalau dikaji dari sejarah land diak. Land of Dayak ya dia. Jadi kata pertama tentang Ngabang ini ya kota Dayak. Itu mungkin yang pertama, sehingga berarti kalau dilihat dari jumlah penduduk dari 398.000 jiwa itu 80% Dayak. Berarti pusat Dayak. Itu kata pertama. Ya kata kedua, kita bersyukur pimpinan kita Ibu Bupati itu punya visi, misi, visioner dan misi yang sangat strategis. Ya, misi yang ketiga adalah peningkatan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, ya kita berterima kasih karena ada STKIP yang dibawa oleh Romorop dengan sistem yang akhirnya Ibu Bupati mengambil kebijakan, baik kebijakan pendidikan maupun kebijakan politis, ya udah kita bantu kata Ibu. Dan ini full pemikiran Ibu tentang peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Landak ini super full. Ya maksudnya mulai dari PAUD sekalipun ada pembagian kewenangan dengan provinsi dan pusat, Ibu enggak menilai itu. Karena ini bagian dari upaya pencapaian misi kita. Sehingga dalam satu konektivitas dari keberadaan Ngabang Landak ini sebagai kabupaten yang mayoritas Dayaknya, identik dengan Katoliknya, kemudian dipimpin oleh Ibu yang memang orang sini dan punya visi misi yang jelas tentang peningkatan sumber daya manusia, muncul pula Romorop dengan sistem yang dibangun ya terconnecting. Ya kita berharap nanti Kabupaten Landak ini menjadi salah satu kabupaten sumber peningkatan SDM yang maksimal, sehingga tercapailah visi misi harapan kita. Tapi bukan berarti ini semudah membelik telapak tangan, nanti kan perlu sebuah proses. Ya tahapan proses ini kita berharap tidaklah sampai 100 tahun. Ya mungkin akan nampak di posisi 10, 15 sampai 20 tahun ke depan. 25 tahun. 25 tahun. Targetnya. Ya, demikian. Ya, makasih Pak Sinta. Next. Dalam wisuda kelima kemarin yang Ibu dan Bapak juga hadir, Romo ini nggak hadir nih karena waktu itu di Surabaya. Dalam wisuda kelima, Monsinyur Agus secara resmi mengumumkan tentang pendirian Universitas Katolik. Ketika sebelum saya tanyakan yang memahami detail seluk-beluk kan Romo Robini nih tentang Universitas Katolik. Sebelum saya tanya ke Romo Robini tentang detailnya, ketika Ibu atau Bapak mendengar ide itu, apa yang terlintas di kepala Ibu? Universitas Katolik dan itu base-nya di Landak, bukan di Pontianak. Dan itu Universitas Katolik pertama di Kalimantan loh, sepulau Kalimantan. Apa yang di benak Ibu ketika pertama kali mendengar ide itu, secara resmi diumumkan oleh Monsinyur? Kalau saya pertama kali dengar itu, yang saya pikirkan ini challenge ya buat kita semua. Monsinyur itu menantang kita semua. Bisa nggak kita mewujudkan ini? Bisa nggak kita jadi orang gila bersama gitu kan ya? Ya seperti kata ini bahasanya Monsinyur ya. Saya cuma mengulang saja. Ini challenge buat kita semua. Tapi sekali lagi kalau kita kembali ke tadi yang saya sampaikan 2 poin mengapa universitas harus ada di Kabupaten Landak. Ya ini harus kita wujudkan gitu. Sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang fundamental ke depannya gitu. Jadi
Kalau hari ini Kabupaten Landak dikenal sebagai daerah mayoritas Katolik, tapi sorry to say kita juga salah satu daerah yang miskin di Kalimantan Barat. Walaupun posisi kita adalah kabupaten ke-13 termiskin, ada yang lebih miskin dari kita. It's okay gitu, namanya juga proses. Kita pun menjadi kabupaten baru berusia 22 tahun. Masih sangat muda sekali. Sangat muda, sehingga kita ini adalah ladang yang sangat menarik untuk dikembangkan. Gitu loh. Semuanya masih memungkinkan untuk kita sentuh dan kita akan bisa melihat perubahannya. Kalau memang kita punya niat baik dan usaha kerja keras bersama. Nah, itu. Jadi kalau ditanya apa yang terpikirkan pertama, ini challenge buat kita semua. Bukan hanya buat Romo, bukan Romo Rubinit atau Monsinyur atau yayasan, tapi buat kita semua. Terutama pemerintah daerah Kabupaten Landak. Oleh karena itu saya sungguh berharap ini bisa menjadi sebuah kenyataan, segera terwujud. Karena universitas itu tidak hanya sekedar bangunan sekolah yang ada mahasiswanya, belajar mengerjakan tugas dan ujian. Tapi dari universitas itu ada ya paling tidak 3 pilar perguruan tinggi, ada pengabdian masyarakat, Penelitian ada dan pengajaran. penelitian. Nah sebagai pemerintah daerah kami memandangnya dari seluruh sisi itu. Dari pembangunan manusianya, pengabdian masyarakatnya dan dari sisi penelitian. Kami sungguh tidak sabar apa yang bisa kita explore dengan adanya universitas di Kabupaten Landak ini. Dan mudah-mudahan melalui Monsinyur, Romo Rubini, Yayasan Landak Bersatu dan seluruh sivitas akademika yang ada, kita bisa mewujudkan mimpi ini, cita-cita kita ini. Karena ketika itu bisa terwujud, apa yang ada di depan kita itu sungguh tidak terbatas.